Shalom Lifehouse Family, persiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan luar biasa, seorang utusan misi. Ia bukan warga asli Indonesia, Pastor Jim Yos namanya. Dia orang Amerika tetapi punya beban yang begitu luar biasa untuk Indonesia, khususnya Papua. Saya percaya ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, catat hal yang perlu, tangkap spiritnya. Bagaimana seseorang yang telah diubahkan Tuhan memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang, memiliki belas kasihan untuk orang-orang. Saudara, saya percaya kita semua akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jim Yos. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau buka hati kami mau menangkap sebuah spirit misi, spirit belas kasihan, spirit penginjilan, spirit yang rindu melihat jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pimpin semua yang kami dengarkan, kami mau fokus, kami mau konsentrasi untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada Lifehouse Community Family di Jakarta, dari kami di Papua, dan saya mau sharing mengenai satu pertanyaan yang sering saya ditanyakan. Bagaimana Pak Jim bisa bersemangat di tengah-tengah pandemi COVID ini? Dan jawaban adalah dari satu keyakinan bahwa hidup ini punya destiny, punya tujuan dari Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang bisa singkirkan kita dari tujuan itu. Saya mau mulai dengan satu ayat yang saya pegang seluruh dalam hidup ini dari awal sampai sekarang. Dari Efesus pasal 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Kita buatan Allah, bukan buatan orang tua. Saudara dan saya ada di muka bumi ini karena kehendak Tuhan. Tidak ada yang lahir satu hari terlambat atau satu hari terlalu cepat. Pas pada waktu yang Tuhan tentukan. Buatan Allah. Sering anak muda yang kami layani, mereka selalu mengeluh. Oh Pak Jim, kalau saya lahir di kota, saya pasti punya banyak kesempatan untuk maju. Tapi karena saya lahir di pedalaman, dalam keluarga yang berantakan, saya tidak punya kesempatan. Tidak. Saya jawab, kamu lahir di tengah-tengah keluarga yang Tuhan tentukan bagimu. Tuhan tidak salah. Tempatnya, lokasinya, dengan siapa, itu semua dari Tuhan. Buatan Allah. Ada anak muda yang tidak puas dengan fisiknya yang Tuhan berikan. Oh, hidung terlalu panjang, telinga terlalu besar seperti gajah, rambut keriting, saya mau bikin lurus, rambut lurus mau keriting. Selalu tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, tidak sempurna. Buatan Allah yang sempurna, tidak ada yang kurang. Saudara sempurna. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bicara tentang kelahiran yang kedua, kelahiran rohani, di mana lampu nyala dalam pikiran dan hati kita, dan kita sadar kita orang berdosa yang perlu pengampunan lewat Yesus Kristus. Dan waktu lampu itu nyala dan kita bertobat, diselamatkan, karena apa? Untuk apa? Ada survei yang dibuat di Indonesia mungkin 2 tahun lalu. Semua orang Kristen ditanyakan, kenapa saudara pergi hari Minggu ke gereja untuk beribadah? 95% jawab, oh saya pergi ke gereja untuk diberkati Tuhan. Saya rasa saudara ada sesuatu yang salah dengan jawaban itu. Karena kita tidak pergi untuk mendapatkan sesuatu. Kita tidak gabung dengan orang percaya yang teman-teman kita untuk mencari sesuatu. Kita menyembah Tuhan karena Dia layak disembah. Bukan karena kami cari sesuatu untung.
Jadi ayat ini mengatakan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik. Wow, bukan hanya satu, ada ini plural, perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan sudah mulai invest dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan baik yang dia mau munculkan sepanjang umur hidup ini. Dari awal sampai akhir. Perbuatan-perbuatan baik yang dia pakai semua pengalaman kita. Yang baik dan yang pahit. Di atas puncak gunung dan juga di lembah yang gelap. Tuhan pakai semua untuk menulis dengan tangan Tuhan satu surat yang harus dibaca oleh semua orang. Itu hidup kita. Perbuatan-perbuatan baik yang dia mau keluarkan dari hidup kita kepada orang lain. Seperti satu program televisi yang namanya Amazing Race, The Asian Amazing Race. Saya suka nonton itu. Di mana ada tim 2 orang setiap tim dan mereka dapat clue, petunjuk dan mereka lari ke kota, dapat sesuatu, dapat clue lagi, mereka lari ke kota lain, dapat sesuatu dan ini terus. Dan selalu mereka pikir ini petunjuk dan clue terakhir. Saya akan dapat hadiah. Tapi akhirnya ada satu clue lagi, ada tambahan lagi. Dan ini hidup ini seperti itu. Perjalanan yang agung, amazing race. Kita pikir, oh ini dari Tuhan yang saya dapat sekarang, saya akan kerjakan dengan sekuat tenaga. Tetapi beberapa tahun lagi Tuhan buka pasal lagi, bab lagi, bagian lagi di mana kita masuk dalam pekerjaan Tuhan yang lebih baik, lebih mulia. Dan semua bertambah-tambah dan akan ada pekerjaan sampai hari terakhir kita ketemu dengan Tuhan muka dengan muka nanti di surga. Tidak akan stop. Jadi COVID ini harus buat semangat bahwa ada pekerjaan baik dari Tuhan yang mau muncul baru sekarang. Dan ini muncul kapan? Perbuatan-perbuatan baik yang dia siapkan sebelumnya. Supaya kita jalan di dalam. Sebelum apa? Sebelum kita bertobat. Sebelum ada kesadaran rohani. Tuhan mulai siapkan hidup kita masing-masing untuk pekerjaan yang baik. Pada waktu kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap bekerja. There's no lost time. Tidak ada waktu yang terbuang dalam ekonomi Tuhan. Dia pakai semua. Dia sanggup mendatangkan kebaikannya kepada kita dalam segala sesuatu. Saya mau cerita sekarang tentang hidup saya dan istri dan kenapa kami ada di Papua. Berdasarkan ayat ini. Karena saya lahir dalam keluarga Kristen di Amerika, di California. Orang tua selalu setia di gereja. Saya dudukin bangku di gereja tiap hari pintu buka. Tapi hanya karena saya duduki bangku tidak berarti saya kenal Tuhan Yesus. Dan waktu saya masih kecil, bapak saya dapat serangan jantung dan stroke dua-dua dalam satu hari dan Tuhan panggil. Dan saya marah. Kenapa anak lain punya bapak, saya tidak? Saya tidak menangis. Satu air pun, tetes air tidak turun dari mata waktu pemakaman. Karena saya marah, kenapa anak lain punya bapak. Dan saya berontak, saya tinggalkan semua. Dan berontak bertahun-tahun. Masuk dalam kenakalan segala macam di mana Tuhan melindungi hidup saya. Dari semua yang saya buat. Karena dia tahu ada pekerjaan baik yang dia mau saya buat di Papua nanti. Sampai tahun terakhir di SMA, saya tertangkap jual narkoba di kampus dan saya dibuang dari sekolah. Dan dikunci di dalam sel. Dan hidup saya jatuh sedalam-dalamnya. Supaya saya tahu saya perlu Yesus. Dan waktu saya keluar dari penjara, dari tahanan, akhirnya dan ada kelompok anak muda dari satu gereja yang mendoakan saya bertahun-tahun. Dan mereka undang saya ikut camping anak muda gereja di atas gunung. Saya belum pernah camping pemuda gereja. Saya tidak tahu apa itu. Tapi saya pikir, bisa ketemu cewek-cewek di situ. Oke, saya akan ikut. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang benar. Dan saya ikut mereka dan hari pertama saya lihat anak muda yang berapi-api bagi Tuhan. Dan saya keraskan hati. Saya bilang, itu baik bagimu tapi bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya keraskan hati. Sampai hari terakhir. Roh Kudus tembus dan saya berlutut, menangis, mengakui semua dosa dan serahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak tahu ini akan bawa saya kemana. Saya hanya berterima kasih dapat second chance, kesempatan lagi.
dari Tuhan dalam hidup ini. Dan pada waktu itu ada banyak kami yang bertobat dari latar belakang yang namanya hippies. Kami semua rambut panjang dan gila narkoba tahun 60-an, 70-an di California, tapi banyak yang bertobat. Dan dari jalan, dari pantai, dari manapun. Dan kami mulai mau belajar Alkitab. Saya tanya, di mana saya bisa belajar Alkitab? Ada orang bilang, Jim, ada tempat-tempat sekolah Alkitab. Bisa belajar di situ. Oke, saya lamar 1-2 tempat, saya ditolak. Walaupun hati sudah rubah, penampilan masih kasar, rambut panjang begini, dan mereka pikir saya tidak serius. Tapi kami mulai belajar sama-sama. Kami semua yang bertobat dalam gerakan ini. Dan kami mulai mengerti tentang misi. Ini 45 tahun yang lalu. Dan saya tanya, misi ini untuk orang lain atau untuk saya? Oke, saya akan ke mission trip. Saya akan ikut mission trip. Nah, pada waktu itu tidak ada mission trip seperti sekarang. Sekarang saya tanya anak muda, pernah mission trip? Oh ya Pak Jam, kami sudah 10 kali mission trip. Saya tanya, kenapa perlu 10 kali? 1 kali cukup. Karena mission trip bukan mission tour. Mission trip artinya membawa dirimu keluar dari daerah nyaman. Pergi ke tempat yang sulit bagimu untuk perjumpaan ilahi terjadi. Di mana bisa dengar suara Tuhan. Dan saya pergi dengan tanya, Tuhan, apakah misi untuk orang lain atau untuk saya? Saya tidak akan kembali sampai saya dengar suaramu. Saya pergi ke Jepang dan Korea 3 bulan. Di Korea, enak bangun pagi-pagi berdoa dengan orang Korea. Luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea berdoa dengan dia. Mereka punya urapan doa syafaat yang luar biasa. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, negara yang sulit. Tidak ada banyak Kristen, tidak ada banyak gereja. Dan saya masih ingat saya di Kyoto, mungkin bisa bilang itu tempat pusat penyembahan berhala di Jepang. Ada di asrama Backpacker Inn. Dan satu malam saya berdoa, saya ada tempat tidur 2 tingkat, saya ada di atas. Dan saya berdoa sepanjang malam, jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka negara yang asing ini. Saya tidak suka tidak tahu bahasa, saya tidak suka tidak tahu budaya, saya tidak suka tidak tahu isi makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul Jim, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan saya tahu malam itu bahwa saya akan tinggalkan Amerika dan tidak akan kembali. Saya ketemu istri saya dari latar belakang jauh beda dari saya. Dia orang asli Amerika, Indian, dari keluarga non-Kristen. Dan waktu dia kecil, ada orang bawa dia ke sekolah minggu dan dia ketemu Yesus dan ikut Yesus sepanjang umur hidup, walaupun dari seluruh keluarga tidak ada yang mendukung. Waktu kami ketemu, kami dua-dua punya panggilan misi. Dia sudah mission trip ke Meksiko, dia mau jadi missionary. Kami ketemu, kami bilang, ayo kita nikah dan buat misi sama-sama. Jadi kami nikah dan cepat tinggalkan Amerika, datang ke Papua. Why Papua? Kenapa? Indonesia. Karena waktu kami mulai cari misi bersama, ini temanya kehidupan kami, saya dan istri, sampai hari ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain mau buat, silakan. Kami mau buat yang orang lain tidak bisa atau tidak mau. Dan itu yang membawa kami ke Irian Jaya, Papua. Di mana ada suku-suku yang dilupakan oleh dunia modern. Yang pada tahun 77 ada 250 suku, 250 bahasa. Dan ada yang di tengah hutan yang belum ditemukan. Kalau tidak ada orang cari mereka menemukan, tidak akan dengar kabar baik tentang Yesus. Jadi itu yang membawa kami ke Irian, Papua. Kami tiba, kami langsung tanya, mana ada suku yang misionaris tidak mau ke sana? Mereka tunjukin di selatan, Kabupaten Merauke, tapi jauh dari kota Merauke, di tengah hutan, daerah rawa, banyak nyamuk, tidak bisa berkebun, banyak malaria, tidak ada yang mau ke situ. Oke, kami mau. Kami pergi dengan pesawat air. Saya mau bawa saudara ke sana. Sekarang saya mau lukiskan apa yang terjadi hari pertama. Kami ada di atas di dalam pesawat air. Ini Cessna kecil 185 yang punya cukup tempat duduk untuk 4 orang selain pilot. Tidak ada roda, tapi
pelampung atau float yang memungkinkan turun di atas air sungai. Kami ada di atas, cari-cari mana ada rumah-rumah di tengah hutan. Kami baru lihat beberapa, kami turun di sungai. Ini kelompok yang belum pernah ketemu orang dari luar. Waktu kami turun di atas air sungai, mereka dengar bunyi burung ini turun dari langit. Dan mereka lari ke pinggir kali. Dan mereka pakai pakaian yang tradisional. Dan pada waktu itu sangat sedikit. Ibu-ibu pakai rok yang diamyang dari rumput kering. Laki-laki telanjang total. Dan mereka lari ke pesawat. Dan sebagai missionary yang baik, saya persilakan istri keluar dari pesawat dulu. Dan dia keluar dan ibu-ibu semua mengelilingi dia dan pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Mau lihat apa dia bentuk sama dengan mereka. Lalu mereka menarik keliling dia dan dibawa. Tidak kelihatan lagi dari saya. Pilot lihat ini, dia tanya, Jim, pasti mau saya tinggalin kamu di sini? Bisa, ada radio SSB, kami punya kontak di luar, bisa pergi. Dia bawa pesawat. Saya naik ke atas, laki-laki buat sama dengan saya dibawa. Kami terpisah setengah jam. Sesudah itu kami dikumpulin di satu tempat di mana ada kumpulan-kumpulan makanan. Seperti mereka mau berpesta. Saya lihat ini, saya pikir, mereka mau rayakan kedatangan kami dengan berpesta. Saya tidak tahu sebetulnya kenapa mereka mau makan. Sebentar akan tahu. Tapi kami masuk ke tengah-tengah, rasa enak, diterima, walaupun kami tidak tahu bahasa. Tidak ada orang yang tahu bahasa ini. Kami akan harus pantomim, gerak tubuh, dapat kata-kata, susun alfabet, ajar mereka baca tulis dalam bahasa sendiri. Tapi saat itu kami tidak tahu bahasa ini. Dan saya lihat makanan yang tersedia, ada satu kumpulan yang masih bergerak. Alive. Ada satu anak kecil telanjang, dia lari ke situ, ambil satu, makan dan lari lagi. Ini hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan mereka. Ulat sagu. Bentuknya begini. Dan kalau saudara datang ke kampung kami, pasti diberikan ulat sagu sebagai tanda hormat. Dan tidak bisa tolak, harus terima. Kami ambil dan kami tutup mata, bayangkan es krim sambil taruh di mulut. Karena Tuhan ciptakan tubuh ini bisa makan apa saja. Problem bukan di perut, problem ada di sini. Jadi kami rasa di welcome, diterima baik. Sampai semua makanan habis, ada satu bapak berdiri dan berteriak. Dan 1,000 orang berdiri dan setengah lari ke sana, setengah lari di situ. Dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan dan ada perang suku yang terjadi. Hari pertama kami tiba. Karena kami tidak tahu di tengah-tengah suku ini ada 2 kelompok yang bermusuhan. Pernah ada pembunuhan dan mereka mau balas dendam hari ini dengan perang. Kami tidak tahu, kami datang di tengah-tengah semua ini. Tapi sebelum mereka berperang, mereka harus makan bersama. Dan di keliling tempat makan di dalam rumput tinggi, mereka simpan, sembunyikan alat-alat perang, busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua disimpan, siap untuk kode untuk berperang. Dan waktu kode itu datang, mereka ambil dan mulai berkelahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua. Apa yang kami buat? Saya harus akui, dalam kuliah di Amerika, saya tidak dapat mata pelajaran tentang perang suku. Mereka lupa masukkan itu dalam kurikulum. Tapi saya masih ingat sampai ini baru jadi. Hari itu Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak bisa masuk. Dan saya suruh istri, kamu ke sana, saya akan masuk di sini. Mari kita coba menghalangi mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Kami lari di dalam, ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih. Dan mereka teruskan sampai matahari mulai turun. Dan semua bubar, tunggu besok hari untuk mulai lagi. Dan kami diantar ke rumah di tengah kampung. Ini rumah kami. Kami naik ke atas, karena rumah 2 meter di atas, tiang kayu bulat, lantai nibung kulit kayu, atap daun sagu. Ini tempat kami, rumah kami. Welcome to Papua. Itu hari pertama. Dan kami pakai Filipi pasal 2. Pola inkarnasi. Kalau Allah bisa datang menjadi sama dengan manusia, lewat Yesus, surely kami bisa juga menjadi sama dengan masyarakat di sini. Dan Tuhan menolong di luar kemampuan kami. Tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan, cari panggul sagu, cari makan dengan ibu-ibu. Saya pergi dengan bapak-bapak berburu di hutan. Dengan cara ini kami mulai tangkap bahasa ini. Dan sesudah 1 tahun kami cukup lancar, cukup pandai bahasa ini.
Sampai kami dipanggil ke rumah kepala kampung, kepala suku ini, namanya Aiko. Dia panggil kami ke rumah, kami naik ke dalam dan duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan dia bilang, Jim, kami lihat dalam 1 tahun ini, kamu dan istri datang dan kulitmu warna lain dari kulit kami. Tapi kamu hawah maidap dengan kami. Hawah maidap artinya satu perut. Karena perut adalah pusat emosi. Ini satu istilah keintiman yang jarang saya dengar. Dan dia bermaksud walaupun di luar beda, di dalam kamu sama dengan kami. Karena penginjil harus diterima sebelum Injil dapat diterima. Dan Tuhan memberikan hubungan itu kami dengan masyarakat. Tapi tidak otomatis mereka terima Injil yang kami bawa. Kami masuk ke dalam tahun kedua, ajar mereka tiap hari tentang Injil, tapi tidak ada yang mau percaya. Masuk tahun ketiga, mulai buat terjemahan Alkitab sedikit dan ajar mereka, tapi tidak ada yang mau terima. Mereka mulai mengerti apa arti Injil, tapi tidak ada yang mau terima. Bahkan ada lawanan dari orang-orang yang berpengaruh, dukun-dukun. Dan mereka buat satu ancaman umum. Kalau ada orang terima berita ini yang dibawa dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan itu buat semua takut. Bisa rasa roh ketakutan yang menahan mereka di bawah. Jadi saat itu saya berdoa dan saya minta Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak bisa yakinkan mereka lebih lagi tentang siapakah Yesus. Buka mata mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan datang dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan. Terjadi satu hari panas di hutan, matahari ada di tengah langit. Dari rumah kami dengar tangisan, duka. Kami tahu orang baru meninggal. Saya lompat dari rumah ke bawah, lari ke arah saya dengar tangisan. Ini setengah jam dalam perjalanan sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1,000 orang. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur, cara mereka duka orang mati. Bapak-bapak semua ada di dalam air yang dangkal cari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa terjadi hari ini? Dia bilang, Jim, ada keluarga naik perahu pergi ke hutan untuk cari makan. Waktu mereka kembali dari perahu, mereka bawa bungkusan makanan ke rumah dan mereka kasih tinggal anak kecil mungkin umur 2 tahun di dalam perahu tunggu mereka. Waktu mereka kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba bangkit berdiri dan sudah jatuh ke dalam air. Sudah setengah jam mereka carinya tapi tidak menemukan. Karena warna air di sungai kami hitam karena tumbuhan yang ada di dalam. Masukkan tangan beberapa senti di bawah tidak kelihatan lagi. Jadi akhirnya satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik untuk coba kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit dia terus kerja. Tapi akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dan dia stop dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya berdiri dan mulai suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan dalam hidup saya. Belum pernah pikirkan. Karena ada karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki, iman yang Tuhan berikan pada saatnya dia mau buat sesuatu. Dan spontan saya mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air satu kali. Dia sudah mulai nafas kecil, nafas besar, sudah hidup kembali. Semua orang berteriak, orang tua peluk dia. Dan ribut ini berlangsung lama sampai saya diamkan semua. Saya bilang, apa yang kita baru saksikan? Ini bukan sesuatu yang saya buat atau istri saya buat. Ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini tanda kasih-Nya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke suatu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan. Pagi sampai malam, tiap-tiap hari, 1 minggu full. Dan pada akhir minggu itu, mulai ada orang percaya Yesus. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan.
Minggu demi minggu, gelombang demi gelombang, sampai akhirnya 80% suku ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kami berikan 20 tahun hidup kami di tengah-tengah suku ini. Anak-anak kami 3 perempuan lahir besar di hutan di situ, dan kami homeschooling supaya mereka ada dalam tim bersama kami melayani. Bahasa pertama mereka bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Dan mereka senang tinggal di hutan, dan sekarang mereka semua melayani di dalam bidang masing-masing. 2 di bidang medis, 1 di Jakarta, 1 di Brisbane, Australia, 1 di sini. Jadi mereka senang tinggal di sini dan belajar melayani Tuhan dari kecil. Sesudah 20 tahun kami selesai. Sudah ada sekolah Alkitab, kami buat terjemahan Alkitab dalam bahasa mereka, kami latih pemimpin. Jadi saya tanya Tuhan, mana ada suku berikut yang kami harus layani? Ada pekerjaan baru lagi yang Tuhan siapkan? Karena 250 suku, saya pikir Tuhan akan bawa kami lewat sungai ini tembus di suku lagi, atau lewat gunung ini ke suku yang lain. Tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, Jim, suku yang paling diabaikan sekarang adalah suku generasi muda. Mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri, selera sendiri, dan kami kehilangan satu generasi. Mereka semua lari dari pedalaman ke kota-kota yang berkembang di pesisir sekarang. Mau cari kerja, mau cari sekolah. Akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk. Tapi walaupun Papua identik dengan kemabukan, sekarang ada narkoba, dunia modern, semua ada di sini. Dan HIV AIDS paling tinggi di Indonesia, Papua. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Kami kubur rata-rata 1 anak per bulan korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota, mau buat gereja untuk anak-anak muda. Tapi sekali lagi, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Banyak yang bisa melayani anak muda yang tertib, yang bersih, yang manis, tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken, anak-anak yang bermasalah. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken, karena mereka datang dari broken home. Gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak bermasalah. Jadi kami pindah ke kota, kami mulai dengan satu geng, 12 laki-laki yang minum mabuk di pinggir jalan, kami tampung di rumah. Ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, mereka stop minum dan hidup dipulihkan. Dan mereka mulai jangkau teman-teman. Sampai dari orang-orang mabuk, kami jangkau yang korban narkoba, juga penyalur narkoba, juga PSK, juga geng-geng yang berkelahi di jalan, juga napi dan tahanan di penjara, juga orang HIV AIDS, juga keluarga-keluarga yang berantakan. Dan itu semua jemaat kami 20 tahun terakhir ini di kota-kota di sini, orang-orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman, bukan rasuli tapi modern. Ada 1,000 anak muda kumpul waktu kami buat ibadah raya hari Minggu. Dan saya pimpin pengakuan iman. Kami semua berdiri dan angkat tangan. Dan kami katakan kami semua orang bermasalah yang cari jalan baru kepada Tuhan. Karena saudara kita semua orang bermasalah. Hanya sebagian dari kita lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita bukakan bahwa kita semua orang bermasalah, orang berdosa. Dan semua orang berdosa yang lain rasa welcome. This is your kind of place. Ini tempat bagimu. Dan gereja kami berkembang luar biasa di sini. Karena kami mau buat pelayanan pekerjaan baik. Kami selalu terbuka untuk sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru terjadi lagi 15 tahun yang lalu waktu 26 Desember ada di dalam air di Sumatera Utara bagian pantai barat, di dalam air plat-plat di bawah air buka dan sedot semua air dari pantai jam 8 pagi, dan semua anak-anak dari kampung-kampung di pesisir keluar untuk dapat ikan yang gratis di pantai yang kering. Tapi plat-plat itu tutup lagi dan
gelombang tsunami pertama datang dan mengambil semua anak itu. Dan gelombang yang tsunami di Aceh ada 3 gelombang. Saya tahu karena saya ada di situ akhirnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, 30 meter tingginya. Dan semua hancur total. Dan kita semua ikutin. Saya ada di Papua waktu tsunami di Aceh terjadi. Tapi 1, 2, 3 hari kami nonton di televisi. Metro TV siarkan setiap hari. Dan hari ketiga sesudah tsunami, saya lari pagi. Setiap pagi saya lari, istri juga 10 kilo. Kami lari dan berdoa. Dan waktu lari dan berdoa, Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke, saya kembali kumpul keluarga. Saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Mereka bilang, ayo kita pergi. That's our family. Itu sikap keluarga kami. Jadi anak saya Amy yang tangani klinik, dia kumpulin 150 kilo obat-obatan. Satu tim, kami dapat tiket pesawat. Kami berangkat hari itu, kami tiba di Banda Aceh hari ketiga sesudah tsunami. Dalam pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Kami ada di dalam, mujizat. Dan waktu saya turun dari pesawat, saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di Banda Aceh, kota modern ini yang setengah sudah disapu habis ke laut. Dan saya sadar 250,000 orang sudah mati tanpa harapan. Dan tiba-tiba semua pelayanan di Papua yang dianggap sukses tidak kelihatan sukses dibanding dengan keperluan di Indonesia Barat. Saya pulang ke Papua dan sangat diganggu dengan semua yang saya saksikan di situ. Sampai satu hari saya naik motor. Saya orang motor. Tiap hari saya bawa motor, bukan mobil. Dan waktu saya di atas motor, ada kendaraan dari arah sana. Dia balap ke sini, tidak lihat saya. Dia tabrak motor saya. Motor saya dibawa beberapa meter ke sana dan saya terbang tinggi bersama Tuhan. Dan waktu saya turun dan cium asfalt, ini patah 2 tempat. Di atas dan di bawah. Dan ya sekarang ini bentuk lain dari bagian ini. Tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa waktu lagi saya punya di bumi ini? Berapa banyak waktu saya bisa melayani Engkau? Dan saya janji Tuhan, dengan sisa hidup ini, saya tidak akan puas dengan beberapa sidang jemaat yang berkembang di Papua. Tapi bisa mata saya melihat kegerakan dari ujung negara ini ke ujung yang lain. Sebelum saya tinggalkan bumi ini. Dan saya kumpulin 12 pemimpin dari pelayanan pemuda seluruh Indonesia, PPRG namanya waktu itu. Satu persekutuan pelayanan remaja pemuda. Dan saya kenal mereka semua. Mereka ini pemimpin-pemimpin yang dianggap sukses. Mereka bisa kumpulin ribuan anak muda dalam pelayanan ibadah, tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja, rame-rame dalam ibadah, tidak ada lebih dari itu. Dan kami ke hutan 3 hari untuk berdoa dan bermimpi. Dan sesudah itu kami sepakat hapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang pelayanan lupakan. Semua yang kami tahu tentang perintisan jemaat lupakan. Dan kembali ke buku pedoman Alkitab. Bagaimana caranya Yesus rintis jemaat perdana. Dan itu bukan kisah para rasul, itu terlambat. Injil-injil di mana 12 murid adalah gereja perdana. Dan kami mau dapat nilai-nilai yang Yesus tanam dalam murid-murid pertama yang meledak pada hari Pentakosta. Dan kami dapat satu nilai, kami keluar praktik 3 bulan, 12 pemimpin ini. Seluruh Indonesia dari ujung ke ujung, praktik 3 bulan kembali minta tanggung jawab. Dapat satu nilai lagi, keluar praktik 3 bulan kembali minta tanggung jawab. Dan sesudah 6 bulan mereka mulai lihat hasil yang belum pernah mereka bayangkan. Sesudah 1-2 tahun mereka latih orang di wilayah masing-masing apa mereka belajar dari Tuhan. Dan sekarang sesudah 14 tahun kami lihat banyak sekali sidang jemaat dan petobat baru dari seluruh Indonesia. Ujung ke ujung. It's the best time of my life. Saya tidak akan tukar dengan waktu sebelumnya. Karena selalu ada pekerjaan baru yang Tuhan bukakan bagi kita. Saya harap saudara rasa dalam COVID ini, Tuhan kembangkan, buka pintu untuk kita memakai karunia dan kekuatan yang Tuhan sudah invest dalam hidup ini. Ini waktu Tuhan, the best time of our lives. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih kesempatan sharing dengan family ini dari Lifehouse.
Dan saya minta Tuhan bawa mereka di tengah-tengah kehendak-Mu. Biar mereka merasakan ada persiapan dari Tuhan yang bisa keluar dari hidup mereka kepada banyak orang di sekitar mereka zaman ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Dan Tuhan tahan mereka di tengah-tengah kehendak-Mu. Jangan izinkan mereka keluar sedikit pun. Biar this is the best time of their lives. Biar mereka menemukan hal-hal yang Kau sudah siapkan dari dulu bagi mereka. Destiny terjadi. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu dijadikanlah. Sekarang demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Saudaraku, saya percaya saudara semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa supaya saudara menangkap spiritnya. Spirit hati yang rindu akan jiwa-jiwa terhilang, spirit hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita bersatu dalam doa, kita terima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita arahkan kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa Roh-Mu yang kudus mengajar kami lebih lagi. Kami berdoa supaya ada impartasi hati misi, impartasi belas kasihan Tuhan untuk hidup kami. Supaya kami boleh punya gairah yang sama untuk mau melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput umatnya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you.